Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurul Azizah, NIM 19211111074 dari kelas HES 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ushul Fiqih. Dalalah secara istilah yaitu penunjukan suatu lafal teks kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah wadihah yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Dalalah wadihah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zahir. Zahir yaitu lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasaknya. Yang kedua yaitu nas, suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Pada dalalah ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus, dibatalkan. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud utama ayat ini menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Yang ketiga yaitu mufasar. Mufasar yaitu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dengan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya pada Quran Surat An-Nur ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, azaniyatu wazani fajitu kula wahidin minhumma mi'ajaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Hukum yang keempat yaitu muhkam, suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, taksis, atau dinasah. Contohnya pada Quran Surat Muhammad ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal. Yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah, yang tidak jelas penunjukan atas hukumnya. Dalalah ghairu wadihah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama khafi. Khafi yaitu lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, wasyarika wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Ayat tersebut sudah jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau jambret. Yang kedua yaitu muskil, suatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul perbedaan pendapat mengenai memahami lafal tersebut. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu tiga kali quruk. Menurut ulama Syafi'iyah, quruk diartikan dengan maha suci. Yang ketiga yaitu mujmal, suatu lafal yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan kerinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang keempat yaitu mutasyabih, yaitu suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dan surat Yasin yaitu Yasin. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.